Selamat datang di program kita. Oke, pernah nggak sih kepikiran gimana ya perjalanan sebuah sekrup kecil di dalam sebuah perusahaan besar? Kedengarannya sepele kan? Tapi ternyata di balik sekrup itu ada biaya tersembunyi, ada perhitungan yang rumit, dan ada keputusan-keputusan strategis yang bisa nentuin untung ruginya perusahaan itu. Hari ini kita bakal bongkar semuanya, dari mulai bahan itu dipesan sampai jadi produk jadi di tangan kita. Siap buat petualangannya? Jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita kulik dulu nih biaya-biaya yang nggak kelihatan. Terus kita bakal jadi detektif buat nemuin jumlah pesanan yang paling pas. Abis itu kita ikutin jejak bahan baku di dalam gudang, kita intip trik-trik akuntan buat nentuin harga, dan terakhir, kita bakal ungkap kenapa ini semua penting banget buat kantong perusahaan. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling mendasar ya. Sebagian besar biaya buat bikin suatu produk itu ya datangnya dari bahan bakunya. Tapi harga yang kecetak di nota pembelian itu cuma puncak gunung esnya aja. Biaya yang sebenarnya tuh justru ngumpet di tempat lain. Dan disitulah kerumitannya dimulai. Coba deh bayangin, setiap barang di gudang itu kayak taksi yang argonya jalan terus. Makin lama barang itu nongkrong aja di rak, makin mahal biayanya. Loh kok bisa? Soalnya, seringkali perusahaan itu belinya pakai uang pinjaman kan? Jadi ya, setiap hari barang itu diam aja di gudang, bunganya jalan terus. Di sini, waktu itu benar-benar uang. Nah, ini dia nih dilema klasiknya. Gimana caranya punya stok yang cukup buat produksi, tapi nggak nanggung biaya simpan yang mahal banget. Nentuin berapa banyak yang harus dipesan itu kayak sebuah tarian antara firasat dan matematika. Ada seninya, tapi ada juga ilmunya. Jadi gini, di dunia persediaan itu, ada dua musuh besar yang selalu menghantui. Musuh pertama, rak kosong yang bikin produksi dan penjualan macet. Musuh kedua, gudang yang kepenuhan dan malah makanin keuntungan. Ini tuh kayak tarik tambang yang nggak ada habisnya. Tapi untungnya, matematika datang sebagai pahlawan. Coba kita bedah satu-satu ya. Kalau pesan kebanyakan, gimana? Ya siap-siap aja bayar biaya gudang yang mahal. Duit perusahaan jadi mati di rak. Belum lagi resiko barangnya rusak atau ketinggalan zaman. Terus, kalau pesennya kedikitan, wah, biaya ongkir jadi bengkak karena bolak-balik pesen. Dan yang paling parah, bisa-bisa kita kehilangan pelanggan gara-gara stok kosong. Nah, buat ngatasin dilema tadi, ada solusinya. Kuantitas pesanan ekonomis atau disingkat EOK. Jangan pusing dulu sama namanya yang kedengaran ribet. Anggap aja ini resep rahasia buat nemuin jumlah pesanan pas yang bisa nekan total biaya jadi serendah mungkin. Resep rahasia ini cuma butuh 3 bahan utama. Pertama, kita butuh D atau demand tahunan. Kira-kira berapa banyak sih barang yang kita perluin dalam setahun? Kedua, C atau cost per order. Berapa biaya admin setiap kali kita nekan tombol pesan. Dan yang ketiga, H atau holding cost. Berapa biaya buat nyimpen satu biji barang di gudang selama setahun? Yang keren tuh, gimana 3 bahan simpel tadi diracik dalam satu formula ajaib ini. Cukup masukin angka-angka tadi ke dalam rumus dan voila, kita dapat jumlah pesanan yang paling efisien. Inilah titik temu yang pas, di mana biaya pesan dan biaya simpan itu seimbang. Oke, kebanyakan teori nih. Mending kita lihat contoh nyata aja ya. Di sumber kita ada kasus Tom Jones yang tiap tahun beli bahan baku banyak banget. Dan dia selalu pesan dengan ukuran yang sama. Coba kita lihat, caranya udah efisien belum ya? Coba perhatiin deh tabel ini. Di kolom kiri, dengan cara pesannya yang sekarang, total biayanya lebih dari 18.000 pound sterling. Dan lihat deh, biaya penyimpanannya tinggi banget. Sekarang, lihat keajaiban EOQ di kolom kanan. Jumlah pesanan idealnya ternyata cuma 1.200 kilo. Dan lihat ini, biaya penyimpanan sama biaya pemesanan jadi seimbang sempurna di angka 7.200. Dan hasilnya, wow! Lihat angka ini, cuma dengan ngubah ukuran pesanannya doang, Tom Jones bisa hemat lebih dari 4.000 pound sterling setiap tahun. Penghematan yang gede banget cuma dari satu perhitungan cerdas. Oke, jadi barang dengan jumlah yang pas udah nyampe di gudang. Tapi perjalanannya belum selesai loh. Proses nerima barang ini tuh lebih dari sekedar naruh barang di rak. Ada sistemnya, ada aturannya. Ini tuh kayak jejak remah roti digital. Setiap bahan baku itu ninggalin jejak dokumen yang rapih banget. Mulai dari pas ada yang minta barang di internal, terus pesan ke supplier, sampai pas barangnya datang dan dicek. Semua langkah ini penting buat mastiin gak ada satu barang pun yang hilang dan semuanya kecatat dengan benar. Nah, salah satu alat andalan di gudang itu namanya kartu bin. Anggap aja ini kayak buku tabungan buat tiap jenis barang.
Mau bentuknya fisik atau digital, kartu ini nyatet dengan detail. Berapa yang masuk, berapa yang keluar, dan berapa yang lagi di jalan mau datang. Oke, barang udah aman di gudang, siap buat dipakai produksi. Tapi, sekarang muncul satu pertanyaan krusial buat para akuntan. Pas kita ambil barang itu dari rak, harga berapa yang harus kita catat? Jawabannya, ternyata nggak sesimpel ngelihat label harganya ya. Nah, ini konsep penting yang harus kita pegang. Secara fisik, logikanya gampang, barang yang datang duluan, ya keluar duluan. Kayak kita ngambil susu di kulkas, pasti ambil yang paling depan, biar nggak keburu kedaluarsa. Tapi, cara akuntan nyatet biaya barang itu bisa beda banget. Ini dua dunia yang terpisah ya. Oke, kita bahas metode pertama ya. Namanya FIFO, atau masuk pertama, keluar pertama. Gampangnya gini, kalau kita butuh 150 unit, kita bakal catat biaya dari 100 unit pertama yang harganya lebih murah, terus 50 sisanya kita ambil dari batch kedua yang lebih mahal. Jadi, aliran biayanya ngikutin aliran fisik barangnya. Sekarang, kita coba puter balik logikanya pakai LIFO, atau masuk terakhir, keluar pertama. Kebutuhannya sama, 150 unit. Tapi kali ini, kita justru catat biayanya dari 100 unit yang datang paling akhir, yang harganya lebih mahal itu dulu. Baru deh sisanya kita ambil dari stok yang lebih lama dan lebih murah. Terus apa untung ruginya? Pakai FIFO, nilai stok sisa di gudang jadi lebih relevan sama harga pasar terkini. Kalau LIFO, biaya produksinya yang lebih nyambung sama harga-harga sekarang. Tapi, ada tapinya. Nggak semua negara ngebolehin pakai LIFO buat hitung-hitungan pajak. Contohnya di Inggris. Terus, kenapa kita yang bukan akuntan harus peduli soal ginian? Jawabannya simpel. Karena pilihan metode ini ngaruhnya langsung ke laporan keuangan dan kesehatan perusahaan secara keseluruhan. Ini tuh efek domino. Pilihan antara FIFO dan LIFO itu bisa ngubah angka harga pokok penjualan. Nah, kalau angka ini berubah, laba perusahaan juga ikut berubah. Laba berubah, pajaknya juga beda. Ujung-ujungnya, cara investor ngelihat perusahaan sehat atau enggak juga bisa terpengaruh. Intinya gini, seperti yang ditekankan di sumber kita, ini tuh bukan cuma soal teknis, ini keputusan strategis. Tujuannya adalah milih metode yang paling jujur dan paling pas buat ngegambarin realita biaya yang terjadi di perusahaan itu. Dan kita tutup kupas tuntas kali ini dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Kalau sebuah perusahaan bisa naikin atau nurunin labanya cuma dengan ganti metode akuntansi, gimana caranya kita bisa tahu mana yang benar-benar nyata? Ini ngingetin kita buat selalu ngelihat lebih dalam, nggak cuma dari angka di permukaan aja. Karena di baliknya selalu ada cerita dan pilihan.